miliar, saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu tinggal di mana? Pegang mic-nya. Ya, Bapak tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, perkenalkan nama saya Ruslan, Samarinda, Kalimantan Timur. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya serabutan sih Pak Haji. Contohnya? Kalau biasanya saya dulu main di properti makelar untuk broker tanah kapling Pak Haji. Material? Ini Pak Haji apa? Maksudnya ngedrop material atau? Bukan ini, tanah kapling Pak Haji dulunya. Jual tanah kapling? Dulunya, ya. Beli tanah tuh dikapling-kaplingin? Ada bos biasanya. Kadang juga kalau kita ada modal sendiri, kita sendiri yang ngeborong dulunya. Oh, beli tanah? Ya. Terus dikapling-kaplingin, dijual? Tapi itu tanah punyanya bos? Punyanya bos. Bos yang jualin per kapling? Ya. Setelah bos meninggal, sudah nggak ada lagi. Jadi serabutan lagi. Ya intinya apa ya? Jadi mediator lah, biasa jadi mediator. Iya, mediator. Terus? Setelah sepeninggalnya bos saya, ahli waris, ini kan anaknya bos saya, karena masih ada sangkutan urusan tanah, surat-surat ini banyak yang belum jadi. Jadi akhirnya dilimpahkanlah ke saya sebagai mediatornya, penghubungnya. Dan sampai sekarang itu yang jadi kendala. Kendalanya apa? Hampir setiap hari konsumen saya yang sudah pembelian tanah kapling ke saya itu pada telepon terus setiap hari, WA. Apa? Menagih surat Pak Haji. Hah? Menagih surat, belum dibuatkan surat. Nah, surat tuh kalau dibikin biaya lagi. Biaya lagi. Dan nah, anaknya si anaknya pemilik tanah yang dulu almarhum nggak mau ngeluarin duit. Nggak mau. Udah kita pakai mediasi apapun tetap nggak mau. Sepertinya kalau kita kayaknya mau minta uang tambahan Pak Haji. Jadi disuruh ada uang tambahan yang bisa dipakai untuk anaknya. Bos, kira-kira nih, sampai sertifikat tuh jadi itu butuh berapa total uang? Sampai 1 miliar, sampai 500 juta, sampai 100 juta? Kurang lebih nggak sampai 1 miliar sih Pak Haji. Kenapa nggak lo usahain aja yang 1 miliar pakai duit lo pribadi tanpa pakai duitnya si anaknya pemilik properti yang mati? Lo bantu orang susah, nanti Allah pasti bantu lo lebih dari yang ada. Lo ngeluarin 1 miliar, Allah ganti 100 miliar, bahkan 1 triliun. Caranya apa? Dicicil aja sebisanya lo ada uang. Sini bu saya urusin bu. Sini bu saya urusin bu. Sini bu saya urusin bu. Sini pak saya urusin. Sampai mana ya udah saya urusin. Tapi pelan-pelan ya pak, pelan-pelan ya bu. Ini pakai uang saya pribadi. Bukan pakai duitnya pemilik properti yang udah mati. Iya. Nah, taruhlah lo ngeluarin total nilai 1. Karena apa? Bantu orang sulit. Bohong Allah nggak balas kepada lo 1 triliun tunai. 1 triliun. Buktinya apa? Namanya Maryam. Hanya kerjanya tahajud baca Quran. Tahajud baca Quran. Tahajud baca Quran. Tahajud baca Quran. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran jam 00 sampai azan subuh. Imam Syafi'i baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Alhamdulillah tuh. Allah kasih jalannya dia rezekinya alhamdulillah. Nah mau saya
Coba bos praktekin ilmunya RDAY. Bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub kita. Walaupun sedikit ya. Tapi niatnya karena Allah, jangan berharap. Jadi kayak satu rumah nih, satu kapling nih, lo bantuin dulu. Habisnya misalkan 6 juta. Pakai duit lo pribadi dulu, nggak apa-apa. Nih bu udah jadi bu, alhamdulillah bu. Pakai duit emasnya, iya bu pakai duit saya. Nggak apa-apa bu. Yang penting ibu kan pernah beli sama saya sebagai rasa tanggung jawab saya. Rugi dong mas. Enggak bu, saya praktekin ilmu RDAI emang begini bu jalannya. Nggak apa-apa. Karena hidup ini senda gurau dan permainan di Al-Quran ada. Udah, nanti kalau ada yang ngebel kamu lagi, urusin lagi. Nanti akhirnya lo akan ketemu orang terkaya di Samarinda, di Kalimantan. Dan orang itu takjub sama lo. Dia nyerahin semua asetnya sama lo. Lo yang suruh kelola. Kok gitu Pak Haji? Lah ini RDAI orang terkaya di Indonesia datang kelola Haji. Lah dari mana gue balikinnya? Enggak buat lo semua. Kuda harganya 3 miliar. Kuda harganya 7 miliar. Tuh ada. Tapi kita berbuat dulu. Kita kan kadang berbuat enggak. Tapi minta hadiah. Belum berbuat baik. Baru berbuat baik sedikit. Udah minta hadiah. Namanya apa? Celamitan. Orang belum berbuat kok udah minta hadiah. Berbuat dulu dong. Open dulu dong. Berbuat, ayo berbuat. Nah jadi bos berbuat dulu. Sebisanya bos aja dulu. Yang bos bisa kerjain. Tapi ya Pak Haji. niatnya karena Allah. Bukan niatnya karena berharap dunia. Nggak boleh. Terus? Ada beberapa yang sudah minta uang kembali Pak Haji. Karena sudah nggak berharap lagi untuk memiliki tanah itu. Jadi ada beberapa yang sudah saya cicil Pak Haji. Ya udah. Sudah saya bayar. Kalau dia minta dibalikin lagi, uangnya dibalikin lagi. Ya. Kalau memang belum ada, ya udah bu, nanti saya jual ke orang lain ya bu. Nanti kalau ada pembelinya saya kenalin ke ibu langsung. Tapi kalau saya ada uang, saya beli langsung sendiri aja bu. Pokoknya lo merasa lo melakukan pekerjaan yang rugi. Tapi di mata manusia, tapi di mata Allah, lo mulia. Kayak gue nih bos ngajarin lo nih. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tahajud. Bangun jam 00 senyum, mandi pandan 9 lembar. Biar buat tolak balat, cara dalam dibalik. Lo lihat di medsos deh. Yang jelekin gue banyak banget bos. Gila lo, luar biasa. Maksudnya gue dianggap jin. Gue dimasukin ke dalam arwah orang yang hidup. Emang gue udah mati. Dimasukin gue diajak ngomong begini. Gue bilang, waduh jahat bener. Lo numpang di YouTube RDAY tapi caranya nggak begitu dong. Masa dia numpang di YouTube RDAY, gue dijadiin kayak udah meninggal, dimasukin ke dalam arwah orang yang masih hidup. Terus gue ditanyain sama dia. Aduh gue bilang, gelo gue bilang. Orang ini kalau masih hidup bos, banyak tingkah. Orang masih hidup banyak tingkah, tapi kalau udah mati bos, gak bisa ngapa-ngapain lo, udah tinggal di bejek aja lo masuk neraka jahanam. Sekarang lu masih ada nyawanya lu bertingkah lu di medsos. Bertingkah lu di media sosial. Ntar kalau udah mati lo. Kok gitu Pak Haji? Lah papa mertua gua kan orang terkaya di Palembang. Punya hotel, kaya banget. Baru mati kemarin. Dibejek masuk ke dalam tanah bos. Boro-boro. Yang nganter siapa? Nggak ada. Sepi. Pada orang terkaya. Kaya banget. Kayanya luar biasa. Yang nganterin siapa? Anak yatim gua. 2 mobil Isuzu Elf sama teman-teman gue SD, TK, SMP, SMA yang nganterin. Teman-temannya dia udah nggak ada kan udah pada mati. Padahal dia orang terkaya di Palembang, kaya banget, super kaya dah. Mertua gue tuh tajir bener. Tapi udah mati mau ngomong apa dia? Nah, jadi maksud gue, lo mumpung masih hidup, berbuat yang terbaik. Lo bisa apa coba? Oh, gue bisa nengahin dulu, ya udah lo tengahin dulu. Oh, lo bisa bantu cari pembelinya yang darurat, ya udah lo cari pembeli darurat. Nanti bilang, nanti kalau saya ada pasti saya beli lagi.
nanti kalau ada saya beli lagi. Atau nanti lo yakinin, pasti dari sini gue jadi konglomerat di Kalimantan. Pasti gue jadi konglomerat. Yang penting hati kita bersih. Maksud gue begitu. Bisa, harus bisa. Bisa. Dan pasti bisa. Mungkin sudah wasilah, udah jalannya Allah ini. Saya baru kenal RDAY ini sekitar 20 hari yang lalu. 20 hari yang lalu? 20 hari yang lalu. Itu pun di saat setelah kita makan sama-sama dengan istri anak. Nah, setelah kita makan bareng itu, istri nyekrol HP, TikTok, muncul ada Pak Haji, RDAY. Nah, saya penasaran, ini kok riwayatnya kok hampir mirip sama perjalanan saya gitu loh. Ya, contohnya yang mana bos? Mirip bos, contohnya. Ada saya Contoh. ini. Di waktu itu Pak Haji menjelaskan apabila kita ini udah mengenai ini Pak Haji, ada dukun. Ya. Kita ke dukun. Terus kita ini seperti awal kita belajar ke dukun atau ikut ke dukun itu kita seperti dipur. Apa? Dinaikkan terus. Oh iya. Kita. Nah itu yang TikTok itu yang saya lihat waktu istri nggak sengaja nyekrol. Oh iya. Nah di situ ditunjukkan ke saya ini seperti perjalanan ayah, kata istri saya. Saya lihat, oh iya bener. Lama-lama gue dimatiin gitu loh. Pelan-pelan. Memang perjalanan saya seperti itu Pak Haji. Terakhir ini udah 1 tahun lebih ini saya tinggal sudah. Saya niatkan taubat lagi. Memang awalnya memang kita nggak sengaja Pak Haji. Dari anak dipertemukan sama orang itu, dari anak saya sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan, udah cari orang untuk ini nggak bisa nyembuhin. Akhirnya ketemulah ini melalui saudara yang bawa waktu itu. Alhamdulillah ikut saya diajak belajar. Awalnya memang kehidupan secara ekonomi saya meningkat. Yang tadinya saya ngontrak, belum ada rumah, bisa beli tanah, bisa ada beberapa tempat lokasi tanah saya bisa beli. Bisa bangun rumah. Tapi setelah itu saya rasakan itu kebalikannya setelah beberapa tahun. Gitu. Dan sesuai dengan YouTube Pak Haji waktu itu. Jadi sekarang bos maksain apa nih hajat utamanya? Gong, beliin soto mie gong. Yang di bawah, kalau enggak yang di bawah sono tuh yang deket masjid. Yang dulu saya pernah makan sama Denny. Yang ada masjidnya tuh yang hajat utama saya yang penting selesai Pak Haji. Dua. Yang penting selesai. Minta yang empuk dagingnya. Urusan yang sudah berlarut-larut berapa tahun ini, masalah pertanahan itu juga selesai. Dan saya ingin jadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang ahli sedekah. Hajat saya. Sebenarnya gini bos. Pada saat bos belum lahir, itu Allah udah tulis tuh skenario hidupnya. Bos nanti lahir dari ibu namanya ini. Bapaknya namanya ini. Saudara kandungnya nama ini. Istrinya namanya ini. Anaknya namanya ini. Lo nggak niat juga udah dicatat di situ, tenang aja. Yang penting lo praktekin ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kita kebanyakan ini bos. Mikir, komen, ngeluh. Coba ini jangan bos. Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Jangan, tapi ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin aja. Kan banyak tamu-tamu RDAY. Pak Haji hari ini datang nggak ke RDAY? Enggak. Tapi karena tadi di Japri, Pak ada 2 Pak. Ya udah gue datang deh. Kata tamu gue, tadi kata nggak datang Pak Haji. Ya niat gue sih nggak datang, tapi ada tamu jauh-jauh dari luar kota, maksud gue nggak ada. Gue datang lah. Datang nih kita. Tadi gue enggak. Santai aja, besok aja. Hari Sabtu. Tapi karena tadi bos bilang ada dari luar kota, ya udah gue datang.
Biar kata muter juga gue datang paksain. Berarti kan kekuatan lu. Pasti ketemu Pak Haji hari ini, pasti ketemu. Pasti ketemu, pasti ketemu. Pasti ketemu, pasti ketemu. Ya, Pak Haji. Dan memang niatan saya kuat untuk dalam minggu ini saya harus bisa ke RDAY. Nah, tuh Dalam yakin. minggu ini harus saya bisa RDAY. Padahal nggak ada megang uang itu sama sekali, Pak Haji. Hmm. Jadi dalam minggu ini saya harus ke RDAY. Nah, sayangnya mungkin doa saya, keinginan saya itu hanya ucapan itu. Jadi istri saya mau ikut nggak bisa. Oh Hanya hanya iya. hanya terkabul saya dan ada uang itu pun kita cari tambah-tambahan, kita jual emas, kita orang tua terutama sangat mendukung ibu. Apa yang bikin ibunya mendukung ilmu RDAI? Apa? Beliau sudah ikut mengamalkan ilmu RDAY. Awalnya kan saya sama istri kita rutin sudah ada 2 minggu lebih dan istri dan ibu ikut mengamalkan. Saya sedikit-sedikit saya kenalkan lewat YouTube. Ibu lihat YouTube terus dari situ memaksa saya, sudah kamu harus datang ke sana. Apalagi kamu beberapa kali udah ketemu orang-orang pintar, orang katakanlah dukun gitu loh. Dia Siapa dibersihin, iya, siapa tahu kamu ini setiap terkontaminasi. iya, setiap kali kamu mau dapat mogul cair ada nggak jadi. Ada Seperti kendalanya. itu terus berulang-ulang bertahun-tahun. Nah itu, jadi orang tua mendukung itu supaya ya kita kembali ke inilah yang tadinya mungkin saya sholat hanya apa istilahnya menggugurkan kewajiban ini saya. Alhamdulillah sekarang sholat dan badiah qobliyah bangun jam 00 mandi pandan dan seterusnya Pak Haji alhamdulillah Bangun jam 00, 00 senyum, senyum mandi mandi pandan, pandan sholat sholat tahajud, tahajud baca baca Quran, Al-Quran sedekah subuh jangan bolong, ya sedekah sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, ya Pak Haji sifat 18 nggak boleh ada. ya Nah coba lo lihat tuh di kertas tuh. Ada berapa sifat yang masih nempel di Bapak? Kalau boleh tahu. yang sering saya rasakan itu rasa ketakutan gundah Hmm. karena ketakutan ditagih orang itu Pak Haji. Hmm. Jadi saya yang awalnya nggak punya sakit emah, jadi saya pernah asam lambung akut waktu itu. Hmm. Karena nggak cuma 1-2 orang yang nagih, ada kalau 10 orang ada lebih. Hmm. Itu. Alhamdulillah setelah saya meraktekin bangun jam 00 dan seterusnya itu, alhamdulillah sudah enak badan itu enak. Hmm. Ada rasa enak lah di badan. Jadi ada barang-barang di rumah itu yang memang dulu dikasih untuk ini, kasih ini, saya larung semua, saya bersihkan semua. Terakhir kemarin saya cari masih ada sisa, saya sebelum ke sini saya larung. Dan alhamdulillahnya setelah saya larung sama istri itu mulai kebuka Pak Haji. Hmm. Jadi omongan adalah doa. Ya, Jadi ya ini sedikit testimoni boleh. dari saya ngamalkan yang gimmick-gimmick sampai saya amalkan yang dari bangun jam 00 seterusnya itu mulai Ya. ada ini hasilnya gitu loh. Dan setiap kali saya ketemu relasi atau saya dibutuhkan untuk jasa, saya kan masih ikut jasa kepengurusan surat Pak Haji. Ya. Jadi ada saudara masrahin ke saya, ini tolong uruskan saya sertifikat, tolong uruskan ini. Dan alhamdulillah sampai suratnya yang nggak bisa keluar, sepupu saya ini kan ya bisa dikatakan bos lah sekarang punya toko bangunan besar ya di sana. Bisa saya ambil suratnya di pengacara itu Pak Haji. Dan pengacara itu Padahal harus pakai syarat. iya, padahal harus pakai syarat. Jadi pengacara itu begitu saya minta, sore saya minta, malam langsung saya ambil, langsung dikasih Pak Haji suratnya.
Padahal ditahan tuh ada 3 tahun tuh Pak Haji dengan alasan macam-macam. Alhamdulillahnya itu. Oh jadi Mas saya sebelum datang ke RDAY udah meraktekin dulu ilmu RDAY. Udah Pak Haji. Dan alhamdulillah yang kecil-kecil banyak yang Banyak terkabul. yang terkabul. Termasuk biaya ke sini ini dari hasilnya itu Pak Haji. Ada ya bisa dikatakan 2-3 juta. Saya kan kemarin udahlah kasih dulu 2 juta dulu atau 3 juta saya bilang. Ini kan bisa untuk ke sana saya. Yang penting saya ke sana lah, belum bisa privat itu urusan nanti. Dan Iya. ternyata dikasih 6 juta. Oh berarti bisa privat dong. Nah, dan orang tua juga dukung. Terus istri, sudah kita kumpulkan udah bisa privat sama biaya ke sini. Itu tadi yang sangat disayangkan kan istri nggak bisa ke sini. Iya. Tuh. Dan alhamdulillah setelah saya berangkat tadi dari bandara, saya berangkat kan jam 2 sih, jadi sudah diantar travel tadi malam. Sampai di bandara subuh, setelah jam keberangkatan kan jam 8.50 Pagi. pagi. Sebelum jam 8.50 saya ditelepon sama istri. Ayah, rumah kita laku, yang sewaan saya punya rumah sewaan ada kecil-kecilan di belakang itu kan, belakang rumah. Itu laku Pak Haji, diambil orang besok. Oh. Itu murni yang ngerjain istri saya, memang saya tes. Coba kamu amalkan sendiri, kamu camahin atau kamu, pokoknya ikutin aja yang ada di petunjukan di di YouTube Pak Haji. Dipraktekin sendiri Pak Haji, saya nggak ikut campur kalau yang itu. Dan alhamdulillah Laku. laku. Wow, padahal belum pernah ketemu saya ya. Belum pernah. Cuman nyimak, rutin Pak Haji. Kita praktek, praktek. terkabul. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah. Hmm. Saya kira kan tadi kan langsung dibayarin atau langsung ini kan masih ngecek dulu kan. Insya Allah 2-3 hari baru di. Nah, saya suruh nyusul ke sini. Sudah nggak bisa, nanti aja kapan-kapan kita ke sini lagi. Keluarga sama istri kan. Iya. Pengen. Jadi laku berapa? Cuma 80 Pak Haji. 80 aja, karena kan bangsalan kayu aja kecil. Oh iya. Kan tanahnya kan masih sisa banyak. Kan saya bikin petak kecil gitu aja. Rencana saya mau bikin ada beberapa waktu itu. Oke. Untuk tambahan bulanan kita sewakan dulu. Berarti depannya jalan utama, jalan raya, jalan besar. Bukan Pak Haji. Hah? Jalan gang aja. Gang aja tapi laku. Laku Pak Haji. Wow. Rumahnya kan yang depan kan rumah saya, yang Ya. depan jalan utamanya. Dia kan di belakang itu ada jalan gang aja untuk keluarnya. Tapi nggak jauh, cuma 20 meter aja dari jalan. Kebetulan yang beli itu bukan orang jauh, temennya istri saya. Orang dekat. Orang deket. Tahu-tahu langsung japri. Udah nggak usah dianu, saya beli aja kata. Kenapa enggak ngomong kalau kamu jual ini? Padahal udah dipasarkan dari setelah lebaran tuh Pak Haji. Setiap kali orang ngecek mundur, ada berapa puluhan mungkin yang sudah ngecek. Nah, setelah dipraktekin ini, alhamdulillah langsung jalan ya. Alhamdulillah ya. Berarti nanti Masnya kalau hajatnya kaya raya, kenapa nggak dipraktekinnya sama seperti meraktekin mau jual aset yang istrinya laku itu 80 juta. Jadi lillahi ta'ala karena Allah aja. Iya Pak Haji. Berbuat. Iya. Nyimak. Praktek. Terkabul. Begitu biar cepat ya. Kita kadang enggak. Ada niat sesuatu. Nanti kalau saya kaya raya saya pengen sedekah. Ya. Nanti dulu kan duit belum megang. Itu udah kita buang jauh-jauh tuh Pak Haji, pikiran seperti itu. Nanti kalau saya udah kaya raya pengen umroh. Jangan kan duit belum megang. Iya, masa udah jadi Tuhan kecil. Nanti kalau kaya raya saya pengen, jangan dulu. Iya. Jalanin aja, jalanin.
syukurin. Sekarang kita Nikmat. saling mengingatkan. Kalau istri ada rencana seperti itu, langsung kita cut. Cut, Nah, betul. begitu juga sebaliknya kalau saya sudah mulai berpikir ini, istri dengar, Iya, langsung di-cut. cut, iya Saya ingat, betul. oh iya lupa gitu aja. Saling introspeksi ya, Introspeksi ya. biar cepat terkabul. Amin ya. Jangan terlalu jadinya nggak melandai-landai, Iya, Pak Haji. melandai-landai kelamaan. Semuanya cepat berbuat. Jalanin. Syukurin. Nah, terus saya kemarin nanya sama tamu saya, "Bos, apa sih yang bikin hajat bos terkabul?" Gue lihat tamu RDI kayaknya hajatnya lemot bener. Ji, kalau ilmu RDAY itu harus maksa. Mau datang ke RDAY harus maksa. Mau ketemu lo harus maksa. Lo harus privat harus maksa. Kalau pengen terkabul harus maksa. Contohnya kalau terkabul aja biar gampang deh. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Nah, bos coba paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Coba lo lihat tamu RDAY tuh yang namanya paling atas. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lo lihat sedekah subuhnya stabil. Namanya nggak goyang-goyang. Nomor satu aja. Nomor 2 aja. Dia nggak goyang-goyang. Karena sedekah subuhnya nggak bolong. Kalau kita kan sedekah subuhnya bolong. Besok sedekahnya 1 juta. Besok turun gope. Padahal kita lagi megang ada duit tuh. Paksain dong 1 juta. Kita udah sedekah 1 juta. Besok turun jadi 600. Janganlah stabil. Gue korek dong bos. Gue lihat nih. Orang terkaya di Indonesia. Sedekah subuhnya bolong gak sih? Gak taunya bener bos. Gak bolong bos. Kadang kita bolong bos. Kadang kita bolong. Jangan. Lu gak boleh. Yang bagus seperti apa Pak Haji sedekah? Sedekah subuh bos. Lu jangan bolong. Lu mau berapa sedekah subuhnya? Itu jam berapa Pak Haji? Dari abis asar. Habis asar ya. Sampai jam 00. Oh. Nih. Nih lo lihat nih gue cari contoh ya. Dia sedekah subuhnya gak pernah bolong. Sedekah Jumat barokahnya dia selalu 20 juta. Sedekah subuhnya selalu 3,5 juta. Bahkan minimal 10 juta dia sedekahnya. Nih bos. Berapa nih bos? Sedekahnya berapa nih? 10 juta. 10 juta. Nih. 20 juta. 20 juta. Nih. 3.500.000. Nih. 10 juta. Nih. 3.500.000. Nih. 3.500.000. Nih. 3.500.000. Nih. 3.500.000. Nih. 20 juta. Nih. 3.500.000. Nih. 20 juta. Nih. 3.500.000. Nih. 3.500.000. Nih. 3.500.000. Nih. 20 juta. Nih. 3.500.000. Nih. 10 juta. Nih. 10 juta. Nih. 3.500.000. Tiap hari bos. Iya, tanpa bolong. Tanpa bolong. Wajar kalau dia jadi presiden. Wajar kalau dia jadi komisaris utama. Wajar kalau dia jadi direktur utama. Wajar dia kalau jadi kepala pimpinan negeri ini. Wajar kalau dia jadi menteri. Wajar kalau ini kita kan enggak. Sedekah naik turun. Besok gope, besok 1 juta. Besok naik lagi 2. Janganlah stabil sampai mati. Kenapa? Karena teman kita dikubur tuh sedekah subuh.
Nih lo meninggal nih dikubur. Gue panggil istri lo. Mbak, ini suami meninggal. Lo dikubur hidup-hidup ya buat temenin suami dikubur ya. Apa kata istri lo? Nggak bisa Pak Haji, kan ada anak-anak. Jadi saya nggak bisa dikubur. Yang dikubur biar aja suami, kan suami udah meninggal. Lo dikubur hidup-hidup. Abis dikubur hidup-hidup, lo misalkan dikuburnya tadi nih, hari Jumat nih. Ini kan hari Jumat tadi dikubur hidup-hidup hari Jumat. Hari Senin, bini lo udah langsung ke bank balik nama. Dari rekening lo ke rekeningnya istri lo. Padahal baru matinya hari Jumat, hari Senin udah diurus fatwa waris. Udah balik nama, semua pindah semuanya ke namanya bini lo. Itu coba bayangin. Nanti kalau pada saat bini lo pakai duit lo, apa lo nggak nyesel seumur hidup? Kenapa dulu gak waktu hidup gue buat sedekah subuh aja ya? Kenapa gue waktu hidup nggak manggil anak yatim setiap minggu? Kenapa gue libur? Kita enggak. Gara-gara olahraga libur manggil anak yatim. Gara-gara kita mau jalan-jalan libur manggil anak yatim. Gara-gara kita mau wisata libur manggil anak yatim. Gara-gara kita mau senang-senang dunia ditinggalin akhirat. Harusnya janganlah. Apa artinya dunia? Dunia cuman sedaun kelor, akhirat panjang kok. Buat tabungan kita